Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Kali ini Ustadz ingin menjelaskan mengenai sirah nabawiyah, yaitu sejarah Islam. Perlu kita ketahui bersama anak-anak Ustadz bahwasanya tempo lalu kita sudah membahas mengenai sejarah Islam, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam, kemudian biografi Rasulullah. Ustadz harapkan yang Ustadz buat kemarin, video kemarin, harap selalu ditonton videonya. Dan kali ini Ustadz ingin menjelaskan mengenai Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelumnya, anak-anak Ustadz, supaya tetap stay atau supaya mengikuti pembelajaran kali ini, boleh dibuka LKS-nya pada halaman 8. Yang nantinya di halaman 8 itu yang akan Ustadz jelaskan. Namun Ustadz buat ringkasan yang nantinya akan Ustadz masukkan ke dalam video. Ya, ringkasan ini mungkin bisa anak-anak Ustadz catat langsung di buku tulisnya. Khulafaur Rasyidin yaitu pemimpin umat Islam atau pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, khalifah yaitu pengganti, Rasyidin yaitu mereka yang mendapat petunjuk. Secara istilah yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kali ini Ustadz ingin menjelaskan mengenai Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah Rasulullah, dia menyebutkan dirinya sebagai kepala negara dan pemerintah, bukan sebagai pengganti Nabi dan Rasul. Perlu diingat, karena Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dirinya yaitu sebagai pengganti kepala negara dan pemerintah, bukan sebagai pengganti Nabi dan Rasul. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan dirinya sebagai khalifati Rasulullah, sebagai pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, perlu diingat ya anak-anak Ustadz, tidak ada Nabi setelah Rasulullah, yaitu Muhammad SAW, baik itu Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk Abu Bakar sendiri, Abu Bakar lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah, ya. Dan ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah bin Amir. Kemudian ibunya bernama Ummul Khair, anak paman Abu Quhafah, ya. Quhafah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di halaman 8, kemudian di halaman 9 ya, anak-anak Ustadz, supaya nanti bisa mengikuti yang saya jelaskan ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata diberi gelar oleh Rasulullah. Itu Abu artinya bapak, kemudian Bakar artinya dengan segera, As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Kenapa diberi gelar Abu Bakar? Karena beliau masuk Islam dengan segera setelah mendapat berita akan kenabian Muhammad SAW dan lebih mendahului daripada yang lain, ya. Karena begitu mendengar bahwasanya ini ada nabi nih akan muncul, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya dan segera masuk Islam. Sedangkan As-Siddiq karena beliau sangat membenarkan, nah ini dia, sangat membenarkan atau sangat percaya semua yang berkaitan dengan pengalaman dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang diucapkan Nabi, kemudian perjalanan Nabi selama menyebarkan Islam, Abu Bakar As-Siddiq percaya. Dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Oleh karena itu diberi gelar oleh Rasulullah sebagai As-Siddiq,
yaitu orang yang pertama percaya bagaimana perjalanan Nabi, apa yang diucapkan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq ini selalu percaya. Kemudian peran Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masuk Islam, ketika beliau mengikuti Nabi, dan beliau ini yang pertama berdakwah kepada para sahabat dekatnya, ya, untuk meyakini kebenaran ajakannya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam dan kemudian beliau mengikut, ya, atau beliau menemani Rasulullah berdakwah, dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini juga ikut berdakwah kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, perlu diingat. Karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan seseorang atau termasuk sahabat Nabi yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam ke seluruh dunia. Yang kedua, mengorbankan seluruh harta dan mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu. Dan anak-anak Ustadz, mungkin kalau Ustadz sebutkan namanya pasti tahu, Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang ternyata dulunya budak dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di atas Ka'bah, ya. Ketiga, selalu percaya terhadap segala ucapan dan perbuatan Nabi. Nah, itu dia tadi kan, selalu percaya terhadap segala ucapan. Itulah gelar As-Siddiq yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar. Itulah dia. Ternyata anak-anak Ustadz, perlu diketahui juga, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, ada satu hal yang mengusik hati Abu Bakar. Itu ada di halaman 8, boleh dibuka anak-anak Ustadz. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, benarkah engkau meninggalkan agama nenek moyang dan membenci Tuhan-Tuhan orang-orang Quraisy sebagaimana tuduhan mereka?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Benar, saudaraku. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyerukan risalahnya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, apa yang kukatakan itu adalah benar. Maka aku mengajakmu, wahai Abu Bakar, untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Katakanlah, tiada selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Maka padanya lah." Saat itulah Abu Bakar menyatakan keislamannya dan membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad SAW, menyusul setelah Khadijah dan Ali yang telah memeluk Islam. Oke. Untuk keseluruhannya mengenai perjalanan Abu Bakar, anak-anak Ustadz bisa dibuka ya di halaman 8, kemudian di halaman 9, 10, dan 11. Ya, untuk lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan ternyata pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yaitu adanya suatu perseteruan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang pada saat itu kaum Muhajirin, yaitu ada di halaman 10, ya. Kaum Muhajirin itu menyatakan bahwasanya yang lebih cocok itu atau yang lebih tepat untuk mengganti Rasulullah adalah dari kaum Muhajirin. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, kaum Muhajirin merasa lebih berhak menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah, berdalih bahwa mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam, ya, yang menerima Islam, dan beliau menyertai Nabi dalam berdakwah. Itu adalah dalih kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansor menginginkan juga, ya, menginginkan bahwasanya pengganti atau posisi kepemimpinan Rasulullah itu lebih tepatnya itu pada kaum Ansor. Kenapa? Karena pada saat hijrah, ya, Nabi Muhammad SAW ke Madinah, mereka lah yang menolong beliau sehingga Islam mengalami perkembangan dan kemajuan pesat hingga mengalami masa kejayaan. Maka kaum Ansar menunjuk Sa'ad bin Ubadah, ya, agar menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW.
Untuk kaum muhajirin itu menunjuk yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk kaum Ansar menunjuk Sa'ad bin Ubadah agar menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah Umar bin Khattab yang memberikan solusi dan alasan yang masuk akal. Nah, kemudian diberikan solusi, Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh dibaca di halaman 10, 11. Nah, itu mungkin dari Ustadz ya. Nanti untuk ringkasannya boleh dicatat. Nanti Ustadz masukkan ke dalam video. Dan untuk yang terakhir di LKS di halaman 15. Di halaman 15 itu ada tugas ya. Halaman 15, ingat ya, halaman 15 di paling bawah ada tugas, yaitu ada tiga soal. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Islam yang pertama. Gambarkanlah profil singkat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian yang kedua, apa saja akhlak Abu Bakar As-Siddiq yang hendaknya kita teladani. Yang ketiga, salah satu jasa besar Khalifah Abu Bakar adalah menyusun mushaf Al-Quran. Ya, ceritakan kembali bagaimana latar belakang dan proses pengumpulan Al-Quran. Mungkin yang 3 soal ini Ustadz ringkas jadi 2 aja ya. 2 soal kerjakan. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja akhlak Abu Bakar. Nah, itu dikerjakan di buku tulis. Nanti di pertemuan kedepannya kita periksa sama-sama. Kerjakan di buku tulis ya, jangan lupa. Oke, itu aja dari Ustadz. Terima kasih untuk menonton videonya ini. Terima kasih untuk menonton videonya ini. Tetap semangat ya, karena kita memang dalam kondisi pandemi, memang dituntut untuk selalu semangat dan jangan putus asa. Ingat, saya akhiri dengan unsur mangkol wala tanzur mangkol, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.